Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belanti Safitri Timbuli. Saya dari kelas MPI 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi program pendidikan. Baik, materi yang pertama yaitu menjelaskan rencana kerja, program kerja, dan program pendidikan. Baik, rencana kerja. Rencana kerja adalah suatu strategi atau tahap awal dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan atau seseorang dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, program kerja. Program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah agar menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya, program pendidikan. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan hakikat evaluasi program pendidikan. Baik, evaluasi program pendidikan menurut Tyler adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah direalisasikan. Artinya, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui apakah tujuannya telah tercapai atau belum. Dalam pengertian lain, evaluasi program pendidikan adalah pengumpulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan, karakteristik, dan hasil dari program untuk membuat penilaian melalui program ini, meningkatkan efektivitas program, dan atau menginformasikan keputusan mengenai pengembangan program di masa depan. Baik, materi selanjutnya yang ketiga, menjelaskan kegunaan evaluasi program pendidikan. Kegunaannya yaitu memberikan pertimbangan sebelum adanya keputusan yang tepat dari pemilik kebijakan. Manfaatnya adalah adanya keputusan yang tepat terhadap program yang sedang atau sudah dilaksanakan, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Materi selanjutnya yang keempat, menjelaskan objek evaluasi program pendidikan. Objek evaluasi program pendidikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan pusat perhatian atau pengamatan, karena pihak penilai atau evaluator ingin mendapatkan informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Materi selanjutnya yang kelima, menjelaskan dan sekaligus memberikan contoh perbedaan kebijakan pendidikan dan program pendidikan, serta apa hubungan keduanya. Kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi misi dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat. Untuk contoh yang dapat diambil dari kebijakan pendidikan yaitu komite sekolah. Komite sekolah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, program pendidikan. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Contoh yang dapat diambil dari program pendidikan yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat para pelajar agar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari yang sesuai dengan passion yang dimilikinya.
Selanjutnya, hubungan kebijakan pendidikan dan program pendidikan. Hubungannya yaitu dalam sebuah program pendidikan, pasti sebelumnya ada sebuah kebijakan yang diterapkan di lembaga pendidikan tersebut. Begitupun dengan keduanya, saling berkaitan karena tanpa adanya kebijakan dan program kegiatan pendidikan tidak bisa berlangsung dilaksanakan atau berlangsung dengan secara baik. Selanjutnya menceritakan program pendidikan, apa yang rencananya akan dilakukan proses evaluasi, dan sekaligus apa alasan memilih program tersebut. Baik, program pendidikan yang saya ambil yaitu digitalisasi pendidikan. Digitalisasi pendidikan merupakan upaya untuk menunjang proses pembelajaran secara online atau PPJ tanpa mengurangi esensi dalam penyampaian materi. Alasan saya memilih program digitalisasi pendidikan yang akan dilakukan proses evaluasi karena ingin mengetahui apakah program tersebut dapat menunjang proses pembelajaran dalam jarak jauh. Karena berdasarkan fakta yang terjadi, banyak mahasiswa ataupun pelajar lainnya yang menggunakan digitalisasi pendidikan masih tidak konsisten dalam proses pembelajaran, seperti memiliki akses internet yang kurang baik, berkurangnya interaksi dengan pengajar, dan minimnya pengawasan dalam belajar. Itulah alasan saya memilih program tersebut untuk dilakukan proses evaluasi. Demikian itulah penjelasan dari saya terkait dengan materi evaluasi program pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.